Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ifdal Wajib dengan NIM F521249096 dari kelas SIC. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman buat bahas sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah dasar dari semua cara berpikir logis dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Jadi, topiknya adalah penarikan kesimpulan logis dan pembuktian matematika. Lewat tugas ini, kita belajar gimana caranya menarik kesimpulan yang benar dari premis. Dan gimana cara membuktikan sesuatu bukan hanya karena kayaknya benar, tapi karena secara logika dan matematika memang benar. Jadi, yuk kita mulai pembahasan pertamanya. Tugas ini sebenarnya punya tujuan yang sangat penting. Yang pertama, tentu saja untuk melatih kemampuan berpikir deduktif dan induktif. Artinya, kita dilatih untuk bisa berpikir dari hal yang umum ke hal yang khusus dan juga sebaliknya. Ya, dan yang kedua, kita belajar bagaimana menarik kesimpulan logis berdasarkan premis. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, mengambil keputusan tanpa sadar sudah menggunakan logika seperti ini. Misalnya, kalau aku rajin belajar, aku pasti bisa dapat nilai bagus. Nah, itu contoh sederhana dari berpikir deduktif. Dan yang ketiga, kita diminta menyusun bukti matematis. Ada dua jenis pembuktian yang kita pelajari di sini. Yang pertama itu metode bukti langsung, dan yang kedua itu metode induksi matematika. Kedengarannya berat, tapi nanti kalau kita lihat langkah-langkahnya ternyata logis banget. Asik. Oke, sekarang kita mulai dengan soal pertama tentang modus ponens. Kita diberikan dua premis atau pernyataan dasar. Yang pertama, jika saya belajar itu pi, maka saya lulus ujian itu ki. Dan yang kedua, saya belajar pi. Nah, dari dua premis ini kita diminta menentukan kesimpulan logisnya. Untuk menjawabnya kita harus ingat dulu apa itu aturan modus ponens. Nah, modus ponens adalah bentuk penalaran deduktif yang paling dasar, di mana kalau kita tahu pi maka ki itu benar dan ternyata pi juga benar, maka sudah pasti ki juga benar. Oke, kita masuk ke slide yang keempat. Nah, di sini kalau kita tulis dalam bentuk simbol logika, kita punya pi maka ki dan p. Maka kesimpulannya adalah ki. Artinya, kalau saya belajar, maka saya lulus ujian. Dan faktanya, saya memang belajar. Maka logis untuk disimpulkan bahwa saya lulus ujian. Nah, aturan ini kelihatannya sederhana banget. Tapi sebenarnya modus ponens adalah dasar dari sistem berpikir komputer, algoritma, bahkan kecerdasan buatan. Setiap kali komputer mengambil keputusan, jika ini maka itu sebenarnya sedang menerapkan modus ponens juga. Jadi, dari contoh yang sederhana ini, kita bisa lihat betapa pentingnya logika dalam cara kita berpikir maupun teknologi di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu pembuktian langsung. Kita diminta membuktikan bahwa kalau n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat atau n kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, pembuktian langsung berarti kita mulai dari sesuatu yang kita tahu benar, lalu kita tunjukkan bahwa hasil akhirnya juga benar tanpa asumsi tambahan. Oke, kita lanjut ke analisis bukti langsung. Nah, di sini misalkan n adalah bilangan ganjil, artinya n bisa ditulis sebagai 2k tambah 1, dengan k adalah bilangan bulat. Sekarang kita kuadratkan 2k tambah 1 kuadrat sama dengan 4k kuadrat tambah 4k tambah 1. Kalau kita ubah sedikit bentuknya jadi 2k kuadrat tambah 2k tambah 1. Perhatikan bentuk akhirannya itu adalah 2m tambah 1, yang artinya bilangan ganjil juga. Jadi terbukti bahwa kalau n ganjil, maka n kuadrat juga ganjil. Contohnya kalau n sama dengan 3, n kuadrat sama dengan 9, dua-duanya ganjil. Kalau n sama dengan 5 dan n kuadrat sama 25 juga ganjil. Dari sini kita bisa lihat logika matematika itu punya pola yang rapi banget. Setiap langkahnya saling menyambung dan bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Oke, sekarang kita sudah lanjut ke
soal yang terakhir, yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Kita mau buktikan rumus jumlah bilangan genap. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1. Induksi matematika ini mirip seperti efek domino. Kita buktikan satu kasus pertama benar, lalu kita tunjukkan bahwa kalau satu benar, maka yang berikutnya juga benar, dan akhirnya semua kasus otomatis benar. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah pembuktian induksi. Nah, kita mulai dari langkah basis. Untuk n sama dengan 1, rumusnya jadi 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1. 2 sama dengan 2, itu benar. Sekarang, hipotesis induksi kita asumsikan bahwa rumus ini benar untuk n sama dengan k, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k sama dengan k dalam kurung k tambah 1 tutup kurung. Selanjutnya, langkah induktif. Kita tambahkan suku berikutnya, yaitu 2 dalam kurung k tambah 1. Maka 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k tambah 2 sama dalam kurung k tambah 1 tutup kurung sama dengan k dalam kurung k tambah 1 tambah 2 dalam kurung k tambah 1 sama dengan k tambah 1 dalam kurung k tambah 2. Lihat, hasilnya tetap sama, tetapi sesuai dengan rumus. Artinya benar juga untuk n sama dengan k tambah 1, karena terbukti untuk n sama dengan 1, dan kalau benar untuk n sama dengan k, maka juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Maka ini terbukti benar untuk semua bilangan bulat positif. Itulah kekuatan induksi matematika. Satu langkah benar, semuanya ikut benar. Jadi kita sudah masuk ke penghujung materi. Nah, dari sini saya menarik dari ketiga soal tadi kita bisa ambil banyak pembelajaran. Pertama, dari modus ponens kita belajar menarik kesimpulan logis secara deduktif. Kedua, dari bukti langsung kita melihat bahwa logika bisa membuktikan sesuatu dengan langkah sederhana tapi pasti. Dan ketiga, dari induksi matematika. Kita tahu bagaimana cara membuktikan rumus yang berlaku secara umum, bukan hanya untuk satu nilai saja. Jadi, logika dan pembuktian ini bukan cuma buat teori di kelas, tetapi juga melatih cara kita berpikir jernih dan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena materinya sudah selesai, kita masuk ke penutup. Di sini saya mengucapkan terima kasih, dan juga ada kata-kata logika adalah seni berpikir benar. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ini bisa membantu teman-teman lebih paham tentang logika dan pembuktian matematika. Kalau kita bisa berpikir logis, kita bisa memecahkan masalah dengan lebih tenang dan terstruktur. Jadi, tetap semangat belajar, tetap berpikir kritis, dan ingat, logika adalah seni untuk berpikir dengan benar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.